Oke, ini saya izin lagi ya untuk tidak on cam karena sinyal lemah sekali ya di sini karena saya sedang di Lampung Timur ya. Agak agak susah untuk mendapatkan clear sinyal gitu. Oke, jadi kita mulai saja. Ini pertemuan ke-6. Jadi berapa minggu lagi? Pertemuan 7, pertemuan 8, teman-teman akan melakukan ujian tengah semester ya. Di mana nanti itu akan dites seberapa jauh pemahaman yang sudah dicapai selama kurang lebih 7 minggu ya. Terhitung dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Sebenarnya pertemuan ke-7 itu lebih ke kuis ya. Kuis persiapan bagaimana nanti menghadapi UTS ya. UTS. Jadi nanti di sana juga ada proporsi nilainya ya. Sudah tahu belum jadwal UTS-nya? Sudah, Ibu. Ya. Nah, karena kan itu tanggal 22 dan 23 tanggal merah, jadinya dialihkan ke hari Sabtu ya. Nah, kalau di hari Sabtu kebetulan tidak dapat ruangan juga sehingga nanti ujiannya adalah online ya. Oke, tapi nanti akan dibuat ya soal supaya ya tidak terjadi kerjasama ya di antara mahasiswa seperti itu. Ya karena mau bagaimanapun soalnya kalau misalkan soalnya mirip dengan soal yang offline itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerjasama ya. Dan nanti silakan di raba-raba kan kemarin sudah pernah ya hujan bukan sudah pernah malah hampir semuanya hujannya online dan tipenya kalau misalkan codingan bagaimana gitu ya. Nanti ada yang teori ada, kemudian tentang perkodingan juga ada ya. Jadi silakan dipelajari semuanya. Perkodingan itu nanti kan ada di praktikum ya. 3 kali praktikum mungkin ada yang akan diambil salah satunya. Ya, silakan nanti dipelajari lagi. Oke, karena kalau misalkan semuanya itu berupa jelaskan ini atau misalkan ada studi kasus, takutnya itu akan sama ya. Saya sering mendapatkan hal seperti itu ya. Oke, ini saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini pertemuan ke-6 ya, materi terakhir karena pertemuan 7 itu adalah kuis. Ya, kuisnya insya Allah nanti akan offline. Tapi nanti saya hubungi lagi ya, karena kemarin tuh saya ada jadwal rapat sampai jam 4. Apakah nanti akan mulai jam 4 atau bagaimana nanti akan saya hubungi lagi ya melalui PJ dari kelas ABD ini ke Fadlan ya. Oke, kita mulai saja nih untuk pertemuan ke-6. Sorry ya, ini judulnya bukan Hadoop ya, tapi MapReduce. Dan Hadoop kemarin karena praktikumnya nanti untuk UAS kalian akan menggunakan Spark ya, jadi tidak menggunakan Hadoop. Jadi ini ada eh, apa revisi ya, MapReduce aja gitu. Jadi supaya lebih luas cakupannya gitu. Dan nanti UAS akan banyak membahas tentang MapReduce yang bukan MapReduce saja, maksudnya tentang lanjutan dari MapReduce dengan menggunakan sistem Spark ya. Jadi sini lebih ke pengantar dan apa sih sebenarnya dari definisi, kemudian jenis dan lain sebagainya ya dari MapReduce ini. Oke, nah ini eh, by definition first. Nah, paradigma dari si MapReduce ini berasal dari 2 kata ya antara map dan reduce ya. Ya, di mana dari map dan reduce ini akan menghasilkan satu fungsi ya, satu codingan, satu file dari file map function, kemudian satu file dari reduce ya. Untuk apa sih sebenarnya dari map reduce ini? Jadi si map reduce ini menawarkan ke kita bagaimana sih sebenarnya kalau kita ingin mengecilkan ya data-data yang sifatnya itu seperti big data ya. Big data kan itu volumenya besar, kemudian varietas dan velocity-nya itu kan besar juga ya. Nah, kalau kita mengolahnya di dalam satu komputer saja itu akan sangat sulit gitu. Jadi kita pecah menjadi file-file yang lebih kecil yang bisa distribusikan ke beberapa komputer dalam menjalankan tugas secara paralel ya. Dari sini ada paralel computingnya juga. Oke. Dan mengkonsolidasikan keluaran dari
individunya. Tugas individu itu maksudnya yang ke arah datanya ya, data yang diminta itu apa? Apakah misalkan di big data itu ingin menganalisis berapa jumlah kata dalam satu kalimat ini di file ini. Ya berarti itu adalah tugas individualnya gitu. Menjadi keluaran akhir. Jadi keluaran akhirnya ada berupa kata nih gitu kan. Atau misalkan ada berapa kata yang mengandung tentang data begitu ya. Itu adalah pendahuluan dulu tentang MapReduce. Oke. Ya, kemudian apa saja yang akan kita pelajari pada pokok pembahasan bab 6 ini tentang dasar-dasar. Kemudian melihat lebih dekat bagaimana sih sebenarnya aliran data yang ada di MapReduce. Kemudian ada fungsionalitas tambahan ya, penjadwalan dan toleransi kesalahan di dalam MapReduce ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam big data itu masih ada kekurangan-kekurangan ya, yang dimana di setiap sub-subnya itu ada eh, apa ya, belum sempurna lah ya sistemnya gitu. Jadi kita harus bisa mentolerasinya sebesar apa. Kalau misalkan di dalam grafik itu kan ada nilai ketidakpastian ya. Ketidakpastian itu kalau mau dipercaya di rentang berapa persen gitu. Kemudian perbandingan dengan teknik dan model yang ada. Jadi secara garis besar di dalam MapReduce ini ada dua aplikasi yang sering digunakan, yaitu Hadoop MapReduce dan Spark MapReduce gitu. Jadi apa bedanya nanti akan kita lihat di pembahasan selanjutnya ya. Oke ya. Nah, kita awali dulu lingkup masalah yang harus kita ketahui dalam MapReduce ini. Di mana MapReduce tadi sudah disebutkan adalah intinya tentang pemrograman pemrosesan dari sebuah data. Ya, data di sini yang dimaksudkan adalah data dalam bentuk big data ya. Nah, di mana istilah dari MapReduce itu dipopulerkan pertama kali melalui publikasi ilmiah yang ditulis oleh Google ya. Google pada tahun 2004, di mana di sana disebutkan bahwa eh, banyak yang tidak bisa kita pecah dengan menggunakan komputasi yang sederhana gitu. Jadi gimana caranya kalau misalkan kita ingin menyederhanakan banyak data tapi dia bisa berjalan bersama, tidak one by one gitu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan keluaran yang sifatnya bisa mereduksi dari waktu processingnya begitu. Ya, kalau map itu lebih ke arah pemotongan data-datanya yang besar ke kecil, kemudian reduce itu yang kita ambil, berarti kan yang maaf, yang sesuai yang kita ambil, berarti yang lainnya akan di reduce ya, yang akan dihilangkan begitu. Oke, powernya dari map reduce ini terletak pada apa? Yaitu kemampuannya, kemampuannya, ini agak sulit coret-coretan. Nah, pada kemampuannya dalam menskalakan hingga 100 untuk mensalahkan hingga 100 atau bahkan 1000 komputer ya. Jadi di sini dia bisa menjalankan beberapa komputer dalam waktu bersamaan ya, disebut dengan parallel computing. Oke, kalau misalkan di dalam data skala web atau dalam bentuk ukuran datanya, itu dia bisa memproses ya 100 data dalam ukuran gigabyte ke terabyte. Oke, ada yang tahu gigabyte itu 10 pangkat berapa byte? Ada yang masih ingat? Awalnya kan byte ya. Setelah byte apa? Biasanya ukuran penyederhanaan orde dari suatu ukuran data byte. Kilobyte, Bu. Kilobyte ya. Setelah kilobyte berarti sekilobyte itu 1000 ya. 1000 byte. Berarti 10 pangkat 3 ya. Bentar ya, nih pulpesanya nggak macet. Oke, ini ada KB satuan kilobyte itu sama dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 byte ya. 3 byte. Dan nanti silakan catat, ini agak susah biasanya.
10 pangkat 3 byte, kemudian setelah itu apa? Kilo, mega ya. Mega itu berarti 10 pangkat 6 byte. Setelah mega, setelah itu apa? Giga ya. Giga berarti 10 pangkat 9. Ya, tadi mega 6, giga 10 pangkat 9. Setelah itu apa? Tera ya. Tera. Tera itu berarti 10 pangkat 12. Ya. Kemudian peta. Peta itu berarti 10 pangkat 15 byte ya. GBS berarti gigabyte apa? GBS. GBS apa? Kalau GB kan gigabyte. Kalau GBS apa? Per second bukan, Bu? Gigabyte per second. Iya, gigabyte per secondnya ya. Jadi dia transfernya bisa dalam kecepatan tersebut. Oke. Nah, di mana data yang kita kumpulkan itu tidak akan dimuat di dalam hard drive satu komputer. Jadi ada namanya komputer induk ya kalau di dalam kita masukkan ke dalam komputasi awan ya. Jadi itu kita bisa meminimalisir penggunaan hard drive ya dari suatu komputer. Jadi hanya satu komputer saja gitu secara garis besar. Jadi yang lainnya itu lebih ke arah komputer cabangnya gitu ya. Oke, karena tadi punya beberapa komputer yang jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan, maka diperlukan suatu distribusi file ya, sistem file yang terdistribusi, di mana dia tuh akan mengatur, oh kalau map itu apa sih fungsinya, kita mau mencari apa. Kemudian dari map itu kan akan menghasilkan output. Dan dari output itu kita akan uh, reduce menghasilkan data output yang terakhir. Gitu. Nah, itu komputer apa saja yang bekerja, nah nanti akan diatur oleh suatu sistem file yang terdistribusi ini. Nah, oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cluster ya, yaitu beberapa data yang memiliki kemiripan ya, bukan sama ya, tapi mirip gitu. Nah, jadi kalau cluster komoditas artinya ada beberapa cluster yang nanti bisa kita pecah ya, ada misalkan ada 3 cluster. Nanti ada data baru ini dimasukkan ke cluster apa berdasarkan tingkat kemiripan ya, tingkat kemiripan yang paling dekat terhadap cluster-cluster tersebut. Oke. Sehingga apa? MapReduce itu dirancang untuk memproses data dalam jumlah besar secara efisien dengan menghubungkan banyak komputer ya komunitas bersama untuk bekerja secara paralel ya. Ya, karena kita ketahui bahwa kalau kita menggunakan yang simple komputer atau secara teoritisnya itu akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Ya, kalau biaya sangat besar berarti nanti kalau sebagai produsen atau misalkan pengusaha itu akan menghasilkan modal yang lumayan juga ya kalau kita hubungkan dengan prinsip ekonomi gitu kan yang namanya produsen itu menginginkan modal yang seminimum mungkin, tapi hasilnya yang semaksimum mungkin. Nah, itu adalah prinsip ekonomi dari produsen, gitu ya. Oke, jadi kita menginginkan suatu kumpulan komputer yang terdistribusi satu sama lain ya, sehingga nanti bisa saling bekerja secara paralel. Sebentar ya. Oke, untuk yang jadi co-host, minta tolong ya saya untuk teman-temannya dibantu untuk admit ya. Karena terkadang saya agak lupa kalau sedang mengajar untuk admit teman-temannya yang baru masuk ya. Ya. Nah, ini lagi yang poin ketiga bahwa MapReduce itu kita bisa menyatukan mesin-mesin yang lebih kecil dan harga yang lebih terjangkau. Misal kalau yang kita punya apa ya misalkan merek A, B, C gitu yang untuk uh, mahasiswa lah ya gitu. Nah, itu kan harganya biasanya lebih terjangkau ya. Jadi nanti kita kumpulkan komputer-komputer itu bisa apa dijadikan satu kelompok komoditas yang hemat biaya gitu ya. Oke, tapi ini secara
garis besarnya ya. Nah, nanti ketika kita menggunakan suatu aplikasi, kita cukup menggunakan satu komputer, tapi di dalamnya itu terdapat beberapa cabang. Ini kita stop dulu sebentar ya, karena sedang azan asar ya. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Oke. Nah, seperti yang di awal tadi, bahwa di dalam komputer besar itu ada komputer-komputer kecil ya, di mana komputer-komputer kecil itu punya tugas individu ya, atau kita sebut sebagai isolated task gitu ya. Jadi pengertiannya bagaimana? Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap tugas dilakukan secara terpisah satu sama lain ya. Jadi unit-unitnya tadi bekerja secara individual. Tapi nanti ada komputasi paralelnya ya. Kemudian jumlah komunikasi yang dapat dilakukan oleh tugas terutama terbatas karena apa? Alasan skalabilitas tadi. Sehingga muncullah namanya MapReduce tadi ya. Karena skalanya terlalu besar gitu. Kalau kita menggunakan 100 atau bahkan 1000 komputer gitu ya. Kalau yang awal MapReduce yang sebelum dikenalkan adanya apa sistem yang seperti Hadoop atau bahkan Spark gitu ya. Dan dia terbatas karena alasan skalabilitasnya, karena jangkauannya ya, scale-nya. Oke. Nah, sehingga apa? Diperlukan overhead communication yang diperlukan untuk menjaga agar data pada node tetap sinkron setiap saat yang akan mencegah model bekerja dengan handal dan efisien dalam skala yang besar. Jadi, ini maksudnya adalah karena alasan skalabilitas tadi mengharuskan ya setiap komputer itu ada komunikasinya ya untuk menjaga apa agar data itu tetap berada pada jalurnya gitu. Tetap kalau misalkan memang ada kemiripan ya berarti dia dimasukkan ke dalam klaster tertentu begitu ya. Oke. Nah, ini adalah data distribusinya ya di dalam kinerja dari MapReduce. Oke. Nah, dalam cluster MapReduce, data itu didistribusikan ke semua node dari cluster ya. Ini saya salah tulis harusnya cluster ya. Di dalamnya node cluster ya. Nah, ini ada di bawah ini. Ini ada data. Saya nggak bisa coret-coret. Oke, nah ini adalah ada input data ya, large file. Di mana large file ini saya masukkan ke dalam 3 cluster, yaitu node cluster 1, node cluster 2, and node cluster 3 gitu ya. Oke, dalam memproses data, saya garis besar MapReduce ya, karena tadi ada 2 kata sebenarnya, tapi apa dijadikan satu kata. Kalau dipecah secara sukunya itu ada map dan reduce ya. Map dan reduce.
Oke, di mana proses map itu bertugas untuk mengumpulkan informasi dari potongan-potongan data yang terdistribusi dalam tiap komputer dalam klaster. Jadi kan ini di dipotong oleh suatu perintah ya, dia masuk ke dalam node mana gitu ya. Nah, proses map tadi dia berfungsi untuk mengumpulkan informasi, misalkan informasi dari node 1 itu lebih ke arah klaster yang seperti apa gitu ya. Node 2, node 3. Di mana hasilnya itu akan diserahkan kepada proses Regius untuk diproses lebih lanjut. Jadi, output dari si map itu dianggap sebagai input dari si Regius, ya, yang nantinya harus diproses ulang, bukan prosesnya, diproses lagi untuk menghasilkan proses akhir ya, yang dikirimkan ke user, gitu. Oke, nah ini cara tahapan di dalam MapReduce ada apa saja? Yang pertama itu ada pemecahan data, masukan ya, atau splitting ya yang tadi ini. Oke, split ke dalam beberapa node. Ya. Di MapReduce, potongan atau chunks itu diproses secara terpisah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil oleh tugas yang disebut dengan mappers. Ya. Jadi chunks misalkan ini ada data C0, C1, C2, C3 ya chunks ya. Potongannya kemudian secara terpisah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil oleh tugas disebut dengan mappers. Ya, ini diberikan suatu function atau task gitu. Oke, setelah dipecah, dia di mapping ya. Pada fase mapping, bongkahan data yang telah dipecah akan diproses untuk menghasilkan intermediary key value pairs. Berarti dia punya pasangan ya. Nanti ketika data itu dipecah, kemudian di mapping, maka dia punya suatu pasangan ya, kita sebut pasangan adalah K dan V ya. Nanti misalkan pasangannya adalah K1 berpasangan dengan V gitu, V1, oke, di mapping. K2 nanti pasangannya dengan V2 ya, seterusnya ya gitu. Nah, setelah tahap kedua, kita melakukan tahap ketiga yaitu shuffling atau pengacakan, di mana si shuffling ini bertugas untuk apa? Mengumpulkan satu atau lebih key yang berbeda di sebuah mesin tertentu agar agregasi dapat dilakukan dengan lebih mudah ya. Jadi diacak lagi. Tujuan untuk apa? Kalau misalkan di dalam pairs ini gitu, ya pairs ini ada ternyata, oh ada perbedaan nih. Kalau kita analisis lebih lanjut, maka dia bisa dipisahkan pada saat itu juga, gitu ya. Agar apa? Menghasilkan agregasi atau kumpulan ya, atau apa ya, agregasi itu lebih ke agregat apa ya? Apa agregat itu kalau bahasa awamnya? Kayak kumpulan atau pasangan gitu ya, dapat dilakukan dengan mudah gitu, agregat. Kemudian, nah ini ada map dan reduce ya. Nah, fase reducing itu adalah fase terakhir yang bertugas untuk melakukan agregasi terhadap seluruh pasangan intermediary key value dengan key yang sama. Jadi ini dia pengecekan terakhir ya, apakah benar yang kita minta itu pasangannya sesuai gitu. Kalau tidak sesuai berarti kita ulang lagi gitu. Running lagi, run ya, looping gitu. Oke. Ya, dari sini contohnya. Ya, jadi kalau secara gambar, chunks ini potongannya, kemudian dari chunks ini dipotong-potong dengan sebuah perintah namanya mappers. Ya, di mappers ini tadi bongkahan yang sudah dipecah akan diproses untuk menghasilkan intermediate key values-nya. Ya, jadi M0 pasangannya IO ya, IO0, M1 pasangannya IO1 dan lain sebagainya. Ini tadi saya contohkan saja K dan V ya. Gitu. Nah, tadi kemudian apa? Shuffling. Bertugas untuk mengumpulkan satu atau lebih key yang berbeda. Jadi, sejadi nih, yang IO0 sama IO2 itu karena dia ke angka genap, berarti dia ke key baru yaitu R0. Ya. Dan ini IO1 dengan IO3 itu dia berada di dalam key yang
R1 sehingga R0 dan R1 itu memiliki key yang berbeda ya. Nah, dari sini di reduce kita mau pilih yang mana? R0 atau R1 ya. Ini adalah map face. Yang ini adalah reduce face-nya ya. Kita bagi data. Oke. Nah, seperti tadi bahwa map reduce itu kan terdiri dari dua perintah ya, map dan reduce ya, yang dimana harus menentukan dua fungsi map dan fungsi reduce yang mengimplementasikan mapper dan ini reduce ya, mapper dan reducer ya. Oke. Nah, dalam elemen data ya, tadi dia mengimplementasikan mapper dan reducer ya. Mapper itu berarti yang melakukan fungsi map, reducer berarti yang melakukan fungsi reduce ya di dalam program namanya map reduce ya. Kedua ini kalau digabungkan ya. Oke, setelah itu di dalam elemen data map reduce selalu disusun sebagai pasangan kunci dan nilai. Misalkan adalah K dan V ya pasangannya, pasangan kunci. Kuncinya misalkan K menghasilkan nilai V ya. Menghasilkan K and V pairs ya. Oke, nah ini adalah input splits-nya. Ketika kita pisah ya di bagian awal tadi, di bagian chunks-nya ya kita akan mendapatkan suatu pasangan K dan V. Oke, nah ini di map function ya K dan V tadi kemudian menghasilkan intermediate output ya. Intermediate output dari K dan V itu adalah K aksen, V aksen ya. Oke, kemudian setelah diperlakukan reduce function dia akan menghasilkan final output yaitu K double aksen dan V double aksen. Gitu ya. Jadi ini dianggap sebagai output dari map function, tapi dianggap sebagai input dari adanya reduce function ini. Ya, jadi input output lagi. Nanti kalau misalkan di sini final output mau diolah lagi, berarti final output ini masuk lagi ke sini ya, melooping lagi. Gitu. Oke, yang namanya data berarti kita berbicara tentang bagaimana aliran data atau distribusi data dari data yang mentah menjadi suatu output ya, di mana ada aliran, ada distribusinya di dalam proses pengolahan datanya. Oke, di dalam MapReduce, nilai output yang memiliki semua nilai kunci yang sama disajikan ke satu reducer secara bersamaan ya. Jadi kalau misalkan tadi kan di dalam mapper ya, itu kita menghasilkan nilai output. Kalau nilai outputnya sama, itu kan dimasukkan ke dalam cluster ya, disajikan ke dalam satu reducer secara bersamaan. Oke, yang nilainya kunci yang sama itu di dalam satu reducer secara bersamaan. Lebih khusus lagi apa? Subset dari ruang kunci perantara yang berbeda ditugaskan untuk setiap reduce. Jadi misalkan tadi kita sudah dapat reducer 1, reducer 2, reducer 3. Nah, ada namanya ruang kunci atau istilahnya perintah khusus ya yang ditugaskan ke setiap reducer tadi gitu. Di mana himpunan tadi, himpunan dari adanya reducer, kemudian ada kunci itu dikenal sebagai partisi ya. Partisi atau kumpulan ya partisi. Jadi ini different colors represent different keys. Ya, jadi beda warna ini merepresentasikan beda dari keywordnya, keysnya ya, bukan keyword key. Ya, dari different mappers. Jadi bisa jadi ini adalah different mappers menghasilkan warna biru. Ini different mappers. Karena dia meskipun different mappers tapi punya ciri yang sama di dalam cluster yang sama ya. Pasangan ini
lebih tepatnya kita sebut sebagai partitions, adalah input ke reducer. Ya, atau dalam hal lain itu yang sebelumnya adalah intermediate output ya, yang ini. Oke. Intermediate output itu dianggap sebagai input bagi reducer. Ya, ini akan kita olah menjadi input to reducer. Ya, jadi di sini kalau semakin banyak data itu merepresentasikan bandwidth-nya juga lebih besar data yang kita olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Pripun kabare Pak? Kok 12 beneran kabare kok? Ada yang ditanyakan dulu? Kula tasih anu niki. Niku Tidak ada, Bu. Ya. bicara kalian. Terima kasih Pak Adlan. Nah, ini kita lanjut ya. Tadi saya sedikit menyinggung tentang Hadoop dan Spark-nya. Ya, jadi ini karena untuk UASnya lebih banyak membahas tentang Spark, jadi ini saya berikan pendahuluan ya sedikit tentang apa aja Spark ya. Jadi ini simbolnya seperti apa ya, kilatan cahaya, spark, light, lebih ke arah lighting gitu kan, percikan. Jadi kenapa dia simpulkan seperti bintang. Kalau Hadoop itu simbolnya gajah ya. Itu ada sejarahnya. Jadi saya lupa siapa pencetusnya. Diberi nama dari mainan anak-anak. Gajah mainannya dulu. Boneka gajah namanya Hadoop. Maka pas dia menciptakan aplikasi MapReduce, dia menamakan Hadoop gitu. Nah, sebenarnya Hadoop itu ada dua ya. Ada HDFS dan kemudian MapReduce gitu. HDFS itu lebih ke arah penyimpanannya. Ya, kalau MapReduce lebih ke arah prosesnya. Gitu. Nah, MapReduce itu adalah metode pengolahan data dengan memecah data menjadi bagian kecil ya, agar bisa lebih mudah kita proses ya. Kalau besar, kalau kita makan saja ya, kalau bungkahannya besar kan itu susah ya dicerna ke dalam usus gitu. Ya, jadi outputnya apa sih? Pengennya supaya makanan itu terserap ke dalam darah kan gitu. Supaya terserap dalam darah, bagaimana? Nggak mungkin kita makan nasi 1 butir masuk ke darah gitu kan ya. Nah, alhamdulillah kalau misalkan kecuali ada penyakit kita nggak tahu kalau itu bisa terserap. Tapi kalau secara orang yang sehat itu kan yang masuk ke dalam darah yang sebagai output itu adalah yang kecil-kecil kan gitu. Ya. Nah, mapping kemudian hasilnya dijadikan satu kembali. Jadi sebenarnya adalah map dan reducing. Nanti hasil dari reducing kalau misalkan mau diolah lagi berarti masuk ke proses mapping dengan menggunakan mappers tadi. Ya. Nah, untuk framework dari MapReduce yang banyak digunakan itu adalah Hadoop ya, Hadoop MapReduce dan Apache Spark ya. Apache Spark. Sebenarnya kedua ini mirip ya, sama-sama dia itu untuk yang MapReduce sama seperti teman-teman kalau misalkan untuk mengetik kan ada yang pakai Word ya, ada pakai LaTeX ya. Ya itu seperti itu mirip ya, tapi mereka punya sisi weakness sama opportunities-nya gitu ya. Oke. Konsep kedua framework ini sama kan tetapi berbeda dalam pengelolaan sumber datanya. Di mana kalau Hadoop MapReduce dia menggunakan pendekatan HDMS ya atau disk ya. Jadi dia menggunakan istilahnya memori hard disk lah ya. Ada hardnya. Kalau Apache Spark dia menggunakan RDD ya. Dalam RDD adalah berupa memori gitu. Oke. Di kasarnya kalau misalkan Hadoop dia menggunakan hard disk atau kalau di HP itu SIM ya, bukan card ya. Tapi kalau Apache Spark dia menggunakan RAM gitu. Ya. Oke, penggunaan RDD pada Apache Spark itu membuat kinerja dari framework ini lebih cepat dibandingkan Hadoop MapReduce. Ya, ini kurang I ya, MapReduce. Jadi kalau misalkan kita menggunakan RAM kan kita misalkan kita punya HP ya yang dia itu RAM-nya lebih besar ya dibanding RAM yang 6 GB saja itu lebih cepat ya daripada kita mempunyai HP yang memorinya besar gitu. Jadi penambahan RAM yang sedikit saja 1 GB atau 2 GB gitu itu akan mempercepat processing dari
HP kita. Ya, sama dengan Spark ini, dia menggunakan memori daripada disk ya, gitu. Sehingga dia lebih efisien dalam penggunaannya. Oke, nah tentunya di dalam Apache Spark nanti akan banyak juga ya beberapa codingan gitu. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan di dalam praktikum ya, karena kalau praktikum itu lebih khusus bagaimana lebih ke arah praktik gitu. Nah, di sini lebih ke teori dulu, jadi sebelum teman-teman nanti praktikum kita, oh apa tuh MapReduce, bagaimana prosesnya itu bisa lebih tahu di awal ya. Harapannya ketika praktikum itu tidak bingung ya, tidak ya sedikit terbuka ya pengetahuannya. Jadi ada pra praktikum gitu. Oke. Oh ya, untuk praktikum sudah berjalan kan? Pak ada ini? Ya oke, bagus. Cuman kok ini Ada Jalan Ibu. udah jalan ya. Untuk UTS itu 3 ya. Kalau untuk UAS saya kurang tahu karena nanti UAS itu dengan Ibu Mika. Jadi untuk setelah UAS, setelah UTS masuk ke sesi 9 itu silakan nanti PJ-nya menghubungi Ibu Mika ya terkait misalkan ruangannya. Saya nggak tahu apakah nanti diganti atau di rolling. Kemudian kalau misalkan perlu diganti, linknya apa ya? Sebenarnya saya juga minta maaf karena diganti ya di weekend. Kemarin juga sedang tidak udah itulah rasanya bandel itu. Jadi saya putuskan untuk mengganti juga ke hari Sabtunya ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu weekend teman-teman. Biasanya kan kalau Sabtu ya anak muda kan main ya atau misalkan sama keluarga gitu ya. Jadi ini ya kalau misalkan kurang kondusif ya saya memaklumi ya karena ini weekend gitu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam input file ya. Jadi ini adalah pecahan-pecahan dari apa yang harus diketahui di dalam MapReduce ini. Ya, jadi pertama adalah input data ya atau input file. Oke, file input itu adalah tempat data untuk tugas MapReduce yang awalnya disimpan. Misalkan ini kita punya file ya. Nah, di dalam Hadoop ini kita nanti punya namanya suatu wadah ya. Wadah ini akan menyimpan file-file ya. File input biasanya berada di dalam sistem file yang terdistribusi. Jadi, misalkan mau menyimpan di dalam folder apa, kemudian nama filenya apa, gitu ya. Ya, itu adalah file inputnya yang punya nanti suatu kotak, gitu. Kemudian ada yang namanya input format. Nah, sebenarnya apa format yang kita harus gunakan? Apakah harus diubah ke dalam PDF? Apakah harus diubah dalam Word atau image dan sebagainya ya? File input format itu adalah bagaimana file input dipisahkan dan dibaca dari format inputnya. Nah, jadi ini ada file-filenya ini di-load ya dari lokal HDFS store sehingga menghasilkan input format. Jadi diseragamkan ya format dari filenya menjadi input format. Oke, format input tadi, kalau tadi ini adalah file input, ini adalah format input adalah kelas yang melakukan hal sebagai berikut. Oke, memilih file yang akan digunakan untuk input jelas. Ya, kemudian kita harus apa mendefinisikan pemisahan input yang merusak file. Apakah nanti dia itu sebagai merusak atau enggak ya? Maksudnya merusak itu apakah nanti dia kalau terlalu besar berarti nanti yang lainnya tidak terbaca. Begitu. Kemudian menyediakan pabrik untuk objek pembaca rekaman yang membaca file. Jadi ada readernya ya. Bagaimana kita bisa membaca dari sebuah file itu apakah nanti dibuka dengan aplikasi tertentu dan sebagainya setelah dia itu menjadi input format ya. Sebentar ya, ini warnanya putih ya, ntar ya. Saya ganti dulu ke hitam.
Si putih ya. Aja ya. Ini hadap. Nah, saya nulis. Nah, ini secara umum beberapa format input yang bisa disediakan. Misalkan input formatnya berupa teks ya. Jadi deskripsinya, misalkan dia ingin default format. Ya, ini deskripsinya read lines of text files. Jadi perintahnya dia ingin default formatnya apa, kemudian perintahnya adalah baca lines dari file teksnya. Ya. Kemudian key-nya apa? The byte offset of the line. Ya, jadi berapa ukuran dari si line tersebut. Ya. Kemudian hasilnya apa? Adalah line content gitu. Karena tadi dia inginnya adalah read lines ya. Dengan key-nya adalah offset of the line ya. Oke. Kemudian key value input formatnya proses line ya. Dari K ke V. Kemudian apa nih? Semuanya masuk ke dalam karakter pertama. Ya ini beda-beda ya. Ini bukan step ya. Jadi ini beda. Kalau input formatnya key value format itu mintanya apa. Kemudian value-nya atau output-nya itu remainder of the line ya. Oke, kalau misalkan input format yang berupa sequence file input format, dia inginnya apa? Ini saya specific high performance binary format ya. Oh ini. Ya ini jadi hitam ya. Nah, kelihatan kok ya setelah ini. Oke, kemudian inputnya di split ya. Jadi kan tadi file kemudian masuk ke dalam input format. Setelah mendapatkan input format, dia di split. Maksudnya bagaimana sih Bu? Gitu ya. Jadi pemisahan input atau input split ini menjelaskan unit kerja yang terdiri dari tugas peta tunggal atau map tunggal dalam program MapReduce ya. Jadi ini kalau kita sudah split, maka ini kan bongkahan tadi ya, kita potong ya dari kalau kita lebih dalam lagi, dia ada file format masukkan split ini di mana sama saja dengan chunks yang tadi. Tadi ini agak rame. Masih kedengaran nggak suara saya? Masih, Bu. Ya. Kemudian, secara default, format input membagi file menjadi beberapa megabyte ya. Biasanya itu dibagi sekitar 60-an megabyte ya dalam satu split ini. Oke, dengan membagi file menjadi beberapa bagian, kami ini maksudnya si Spark-nya ya, mengizinkan beberapa tugas map beroperasi pada satu file secara paralel. Jadi di dalam split ini kan tadi ada beberapa file ya, gitu. Nah, masukkan ke split atau cluster ya, sebenarnya ini adalah split, tapi maksudnya adalah pemisahan input tadi yang sudah kita masukkan ke dalam cluster gitu. Ya, mengizinkan beberapa tugas map beroperasi pada satu file secara paralel. Jika file sangat besar, ini dapat meningkatkan kinerja secara signifikan melalui paralelisme. Jadi, beberapa file itu dikerjakan dalam waktu yang sama, kemudian supaya lebih cepat, maka kita gunakan parallel computing. Ya. Oke, kemudian setiap tugas dari map-nya, ini nanti kalian ganti dengan map ya. Jangan ikutin aturan-aturan desa lain ataupun yang kemarin-kemarin. Map. Sesuai dengan pemisahan input tunggalnya. Oke, nah setelah itu, tadi kan sampai ke split ya. Next-nya adalah record reader atau kita sebut dengan RR ini.
Oke. Ya, pemisahan input menentukan bagian pekerjaan tetapi tidak menjelaskan cara mengaksesnya. Jadi dia hanya sampai oh udah di split gitu ya, tapi dia tidak menjelaskan secara lebih detail ya tentang bagaimana kita mengaksesnya. Oke, jadi si bagian RR ini dari code reader benar-benar memuat data dari sumbernya dan mengubahnya menjadi pasangan K dan V. Jadi ini dianggap sebagai split dan record reader itu sebagai pairs ya, pasangan dari data yang sudah kita split ya sebelumnya gitu yang cocok untuk dibaca oleh si map ini mapper ya, pembuat map itu. Ya, jadi ini seorang lagi ya, input format itu bisa datanya di split ya, split ke dalam beberapa klaster 1, klaster 2, klaster 3. Kemudian setelah itu apa dipisahkan ya. Nah, kemudian dari data-data yang dimasukkan ke dalam satu split ini atau satu klaster ini, dia ada beberapa file yang dikerjakan secara bersamaan dengan menggunakan parallel computing. Oke. Kemudian setelah adanya split ya, ada record reader. Ya, dia menjelaskan cara mengaksesnya. Ya, dari record reader ke split ini dia dianggap sebagai pasangan ya. Nah, pasangan inilah yang akan sama map itu di apa ya, dibuat sebagai fungsi itu. Bukan maaf, lagi bukan dibuat fungsi tapi dia akan dikenakan fungsi map tadi ya. Kemudian apa? Pembaca rekaman dipanggil berulang kali pada input hingga seluruh pemisahan konsumsi. Jadi si mana tadi pembaca rekaman berarti RR ini ya, record reader. Ya, record reader ini dia dicek lagi supaya apa? Inputnya itu benar-benar menjadi data yang siap untuk dikonsumsi ke reducernya ya. Gitu kan ini nanti dianggap sebagai output yang dari map itu dianggap sebagai input untuk reduce ya. Ini data ya kok jadi saya setiap data ya. Ini setiap data Ya, setiap data dari apa? Dari code reader itu mengarah ke panggilan lain dari fungsi peta, fungsi map yang ditentukan oleh pemrograman. Ya, jadi fungsi map ini sebenarnya adalah language programming ya. Jadi ada nanti codingannya. Itu kalau misalkan di Python itu misalkan mau baca apa. Ya, kemudian kalau misalkan di Spark itu apa ya? Nah, ini adalah mapper and reducer. Oke, tadi terdiri dari dua kata ya, map dan reduce ya. Jadi mapper ini melakukan pekerjaan yang ditentukan pengguna dari fase pertama program map reduce ya. The first phase itu adalah map phase ya. Jadi di sini tadi terdiri apa? Sampai pemotongan, terus setelah itu apa? Di mapping ya. Baru yang keduanya itu masuk ke fase dari reduce gitu. Oke. Tadi mapper melakukan pekerjaan yang ditentukan pengguna dari fase pertama program map reduce ya. Ini tadi ini data-data yang sudah di-split menjadi pasangan tadi harapannya bisa diolah dengan menggunakan map function. Yang di Nah, ini ya, saya pakai ini aja biar enak. Nah, jadi di sini instance baru dari mapper dibuat untuk setiap pemisahan. Jadi kan tadi kita sudah meng-split sehingga masuk ke record reader, di mana record reader dan split ini dia bisa menjadi satu pasangan pairs ya, kayak in V. Jadi setelah itu kita terapkan map function ya dalam sebagai fase pertama dari program map reduce gitu. Ya, tapi MapReduce tadi sudah didahului dulu ya dengan adanya pemotongan-pemotongan data atau splitting dari data ya. Oke. Kemudian apa? Peredam melakukan
ini bukan peredam ya, silakan nanti diganti. Yang peredam ini adalah Regius ya. Regius melakukan pekerjaan yang ditentukan penggunaan dari fase kedua program map Regius ya. Jadi map ini sampai ikut reader saja. Oke, untuk setiap kunci di partisi yang ditetapkan ke Regius, kemudian Regius dipanggil sekali. Jadi ini sifatnya adalah bolak-balik ya. Jadi dipanggil, dia dapat output, kemudian dicek lagi. Ya. Oke, nah dia kita sudah sedikit menyinggung tentang partisi. Setiap mapper dapat memancarkan pasangan ya ke partisi manapun. Jadi map bisa saja ke partisi 1, map 2 ke partisi 1, map 3 ke partisi 2 misalkan, atau semua map ini mengarah ke partisi yang sama ya. Ya, oleh karena itu apa? Semua node peta harus menyetujui kemana harus mengirim potongan data perantara yang berbeda ya. Oke, jadi harus satu bahasa pemrograman ya. Kalau misalkan dia yang bukan ukuran sih. Misalkan ada data, kita ingin mensortir yang big data gitu ya. Big data itu harus dikirimkan ke yang mana nih? Atau jangan big data itu yang phone ya, yang phone. Nah, yang phone itu kan ada kembarannya ya, ada iPhone, misalkan ada by phone gitu ya. Nah, itu harus dikirim ke bukan, kirim ke klaster yang mana gitu ya. Kelas pemartisi menentukan partisi mana yang akan dituju oleh pasangan KV tadi ya. DV-nya ya, split dan record reader. Kemudian apa? Partisi default menghitung nilai khas untuk kunci yang diberikan dan menugaskannya ke partisi berdasarkan hasil ini. Jadi tadi dari map itu kan dia menunjukkan satu partisi yang mau ke arah mana. Dengan adanya beberapa kunci. Kenapa? Ketiga map ini masuk ke dalam partisi yang sama. Bisa jadi satu map dengan map lain itu masuk ke dalam partisi yang berbeda ya, gitu. Kemudian baru nanti ketika sudah dapat partisi, ya partisi kan tadi berarti adalah intermediate outputnya ya. Nah, partisi tadi akan dianggap sebagai inputan ke dalam proses reduce-nya. Kemudian di sorting ya. Setiap reduce bertanggung jawab untuk mengurangi nilai yang terkait dengan beberapa kunci perantara. Nah, yang namanya reduce berarti kan mengurangi ya. Ada beberapa data yang tidak kita ambil karena dia tidak sesuai ya dengan kriteria data yang kita inginkan. Jadi dia mempunyai responsibility untuk mengurangi atau mereduce ya nilai yang terkait ya dengan beberapa kunci perantara. Jadi di sorting lagi. Oh, kalau dia ini adalah subnya ya dari partioner sebelum ke reduce, dia di sorting sebenarnya. Oke, next. Kemudian kumpulan kunci ya pada satu node secara otomatis diurutkan berdasarkan map reduce sebelum disajikan ke reduce ya. Ini reduce ya, bukan peredam. Kumpulan kunci perantara pada satu node secara otomatis diurutkan berdasarkan map reduce sebelum dimasukkan ke dalam reduce ini. Nah, kemudian yang bagian akhir itu adalah output format. Ya, ini adalah data yang dihasilkan dari proses reduce. Oke, kelas format keluaran menentukan cara dari si pasangan tadi ya, KNV, yang dihasilkan oleh reduksi, ditulis ke file keluaran. Ya, setelah tadi direduksi, kemudian muncullah data output ya, dari reduce ini akan menghasilkan output format. Oke, ini Spark.
Zaman Bapak Edi Wirono. Ya. Nah, ini fungsi penggabungan ya. Oke, nah ini adalah mekanisme dari fungsi penggabungan. Nah, aplikasi dari MapReduce sebenarnya itu dibatasi oleh bandwidth ya yang tersedia di dalam suatu cluster. Nah, jadi di dalam MapReduce khususnya di dalam Spark ya, dia punya bandwidth ya, bandwidth di dalam satu cluster itu dia punya batasan bandwidth kotaknya, lemarinya ya gitu. Oke, jadi meskipun banyak sekali file gitu ya, kemudian dia itu sebenarnya masuk ke dalam cluster yang A gitu ya, tapi karena di dalam cluster itu punya batasan bandwidth yang harus dipakai oleh si cluster tersebut, maka ada namanya pembatasan ya di dalam si cluster ini terhadap bandwidth itu supaya dia tidak terlalu lama ya untuk mengaksesnya. Ya, jadi ya kalau misalkan datanya itu kemiripannya sangat jauh, maka dia ya sudah tidak dimasukkan saja karena dia sudah melampaui batas maksimal bandwidth-nya gitu ya. Jadi untuk manfaatnya yaitu adalah untuk meminimalkan data yang diacak antara map dan tugas dari si Reduce tadi. Ya, karena kalau datanya semakin banyak kan ini fungsi dari map dan Reduce ya. Jadi dipotong-potong, di-split, kemudian di-reduce gitu. Jadi tidak semua data itu diolah ya ke dalam bahasa pemrograman dia. Ya, jadi ini lebih efektif, kemudian juga lebih efisien karena kita tidak membuang banyak tenaga ya untuk mengolah semua data yang nantinya kita perlukan ya gitu. Nah, ini adalah apa ini kalau kita sebut topologi network jaringannya ya dari combine functions-nya. Nah, ini keterangannya yang R ini apa? Rack ya atau rack-nya. Oke, di dalam rack ini kan ada rack warna merah sama rack warna hijau. Ya, dari sini sudah masuk ke dalam splitannya. Oke, dibaca lagi nih. Rack. Oh, dia ada 2 not ya. Kenapa? Karena mungkin ada perbedaan. Ya, kemudian yang R ini bagi 2 perbedaan. Jadi seperti decision trees ya. Jadi kenapa di awal kita belajar decision trees terlebih dahulu. Kemudian dari satu node ini dia punya namanya map task ya. Oh, ini dari sini ada 2 empty ya. Empty 2 empty yang node juga punya. Kalau ini hanya 1 empty ya. Kemudian dia menghasilkan reduce task. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 map task ini. Dia di reduce ya melalui fungsi tasknya. Ya, reduce task. Oke. Ya, nanti akan menghasilkan output-output yang sesuai saja ya. Lainnya akan di reduce. Ya. Ini output ya. Ya. Nah, ini nanti empty. Nah, empty tadi apa sih? Map task-nya ya. Jadi si map task ini dia reduce ya ke dalam ini ya. Jadi output yang di RT yang kecil ini dia dihilangkan ya outputnya gitu. Jadi muncul ke empty ini menghasilkan map output ini yang kalau yang ini tuh adalah output dari reduce task yang direduksi ya, yang dibuang gitu. Sehingga yang kita ambil itu adalah map outputnya pasangan ya nih misalkan ada year sama temperatur ya, jadi yang masuk ke dalam output
map-nya itu adalah 150,0, berarti ini apa? Y tahun 1950. Kemudian ini adalah temperaturnya. Saya nggak tahu apakah satuannya Celcius, atau Reaumur atau Fahrenheit gitu. Ya, berarti ini bisa jadi ya perintahnya itu adalah menganalisis nilai apa ya suhu terdingin ya sepanjang tahun yang mana yang paling dingin gitu ya. Jadi keluarlah output mapnya seperti ini ya. Oke. Kualitas pemerintah apa? Nah, ini adalah task scheduling di dalam MapReduce. Nah, ini ada namanya node master di MapReduce disebut dengan job tracker atau GT. Job tracker ya atau untuk men-tracking dari suatu task yang dilakukan oleh beberapa masing-masing node. Nah, setiap node dari slave-nya di dalam MapReduce ini dinotasikan sebagai task tracker-nya. Ya, jadi ini lebih ke arah perintah node-nya itu lebih spesifiknya adalah task tracker ya. Ini ada JT, ada TT ya. Gitu gitulah job tracker, kalau task tracker adalah TT ya. Nah, ini. Jadi nanti si task tracker itu minta request, minta kerjaan ya, di track. Kemudian baru nanti si JT ini mereply hasilnya ke JT tadi, membalas. Misalkan si JT ini, saya minta ini dong tracking gitu ya, tracking terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh mesin pencari A gitu ya. Kemudian coba nanti hasilnya kirimkan ke saya, maka di replay ya. Sama ini juga. Nah, request and replay. Nah, sehingga ini kalau saya ulang ya. Tadi ada T0, kemudian di replay ke sana ya T0-nya. Kelihatan nggak di sini ya, ini T0-nya, bablasan. Oke, kemudian yang TT yang kedua, ya itu request juga, tapi dia perintahnya beda. Oh, sisanya tinggal T1 dan T2. Ternyata yang memenuhi standar itu adalah T1. Ya. Ini adalah task scheduling in MapReduce. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke. Kemudian next part itu adalah comparison with existing techniques founder ya. Nah, tadi fungsi MapReduce itu adalah intinya mengurangi atau mereduksi ya dari suatu data yang tidak kita perlukan. Jadi dalam big data yang memiliki volume sangat besar ya, yang sudah kita pelajari tadi ya gitu, bahwa ada di split dulu, kemudian di sorting, baru nanti dia masuk ke dalam map, kemudian di reduce ya. Biasanya dalam pengaturan terdistribusi dengan menggunakan namanya condor. Di mana condornya apa? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa dia adalah sistem manajemen beban kerja khusus untuk pekerjaan intensif dari suatu komputasi. Oke, fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya dia untuk pengaturan data yang terdistribusi di dalam suatu MapReduce ini. Jadi secara garis besar dia diatur oleh namanya sistem Condor. Itu. Pengguna mengirimkan pekerjaan atau secara paralel ya dari Condor kemudian ke Condor yang lain. Gitu. Ya, untuk apa? Menempatkan si data ini, mereka itu adalah data ke dalam suatu antrian data. Ya kan? Kenapa kadang kalau misalkan kita ingin running data ada loading ya, karena dia ini ada antrian di dalam processing data. Kemudian kita juga di dalam Condor bisa memilih kapan dan di mana menjalankan pekerjaan berdasarkan kebijakan. Ya. Kemudian kita juga bisa lebih hati-hati ya dalam memantau dan memberitahu kepada pengguna
bahwa datanya sudah selesai masuk ke dalam antrian ya, gitu sudah mau diproses gitu. Sudah. Ini nih, kalau tadi kan masih input nih, inputnya masuk ke antrian gitu, maka ada loading gitu. Nah, itu adalah sistem Condor di sana. Nah, ini ada lanjutannya. Oke, ya. Tadi ini agak kontradiktif ya. Tapi masih artinya gini. Condor tidak secara otomatis mendistribusikan data ya, tidak secara otomatis. Tapi apa? Dia menyimpannya di area terpisah dan harus dikelola selain klaster komputasi. Jadi kan karena datanya banyak ya, dia dipecah-pecah dulu kan ke dalam komputer-komputer klaster. Di ini kalau misalkan ya ada data besar, kemudian kita ini masukkan ke klaster C1, kemudian C2, kan C3. Ya. Jadi tidak serta-merta data itu langsung jadi output akhir ya, hanya dengan satu kali distribusi ya gitu. Ya, sama halnya misalkan dengan apa ya, roti ya. Roti itu kan sebenarnya tidak ujuk-ujuk jadi beras kemudian roti kan. Dia ditanam dulu, kemudian gandumnya ditanam, dipanen, kemudian nanti digiling, kemudian nanti diolah jadi roti, kemudian dari roti nanti dijual distributor ya, kemudian sampai ke kita. Itu maksudnya yang dia tidak secara otomatis mendistribusikan data gitu. Karena dia butuh beberapa tahapan ya untuk sampai ke user. Oke. Lebih jauh lagi, kolaborasi antara beberapa node komputasi harus dikelola dengan sistem pengiriman pesan. Oke, ada yang bisa menjawab maksudnya bagaimana sih ini arti dari fragmen kalimat ini? Kolaborasi antara beberapa node komputasi harus dikelola dengan sistem pengiriman pesan. Anda wants to answer? Ada? Hegi? Hegi, ada Hegi? Ada, Bu. Ya, coba Hegi jelaskan sedikit tentang maksud dari Yang kolaborasi antara beberapa node ini, Bu. ya. Besok di marga itu berapa RT dong? RT. Gimana Hegi? Gimana ya, Bu? Kolaborasi antara node komputasi pasti kelola. Di absen ada penambahan yang masuk. Ini di acara mulai ada orang datang tiba-tiba protokol dibelok nih mata milik di PT jangan yang sudah di absen itu aja yang jadi. Mana Hegi? Wow.
Mungkin node komputasi itu harus menggunakan sistem kirim pesan biar beda-beda paling, Bu. Beda-beda apanya? Biar nggak sama-sama gitu antara node satu sama node yang lain. Maaf, Bu, kalau salah. Node outputnya ya gitu. Atau apanya? Nggak salah. Ya, jadi ini sedikit saya jelaskan lagi ya, bahwa tadi harus dikelola dengan sistem pengiriman pesan, ya, not komputasi. Jadi fungsinya untuk memberitahu kita ya apakah data yang kita masukkan itu bisa lanjut proses atau tidak ya. Jadi kadang ada pemberitahuan ya, nggak cocok gitu, atau misalkan format datanya terlalu besar atau kan terlalu kecil gitu ya di sistem pengiriman pesan. Ya. Nah, ini apa sih yang sebenarnya membuat MapReduce itu unik ya? Kenapa kita harus menggunakan MapReduce daripada sistem komputer yang lama? Yang pertama, itu adalah model pemrogramannya yang disederhanakan sehingga apa? Memungkinkan pengguna untuk menulis dan menguji sistem terdistribusi dengan lebih cepat ya. Jadi kita tidak banyak untuk mengolah data yang sebenarnya tidak kita perlukan. Tuh, jadi dia distribusinya dia lebih cepat ya daripada kita menggunakan model simple computer atau bahkan simple programming computing. Kemudian distribusi data dan beban kerjanya itu lebih efisien dan otomatis di seluruh mesin ya karena kita terapkan adanya parallel computing. Kemudian ketiga apa? Kurva skalabilitasnya yang datar. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya kurva skalabilitas, ini adalah scale. Ini ke arah time ya. Jadi dia kalau misalkan ini kelipatan 10 ya. 10 kemudian ini 100 ya. Waktunya ini 10 sama 100 ini nggak akan jauh beda atau bahkan datar ya. Tuh, jadi dia tidak bergantung dari skalanya. Jadi dia lebih efisien ya dengan menggunakan adanya parallel computing. Oke. Setelah program MapReduce ditulis dan berfungsi pada 10 not, sangat sedikit pekerjaan yang diperlukan untuk membuat program yang sama berjalan pada 1000 not. Jadi kalau kita terapkan nih 10 not itu kan ada cabangnya lagi ya. Ini not 1, kemudian ini ada lagi not 2 gitu. Nah, misalkan nanti kita punya 10 not. Kalau di total nanti ada sekitar 1000 lagi ya gitu. Nah, kita akan jauh lebih mudah. Ini kan bekerja secara paralel. Kalau ini kita kerjakan secara paralel, maka bagian yang bawahnya dia juga akan melakukan running. Ya, jadi lebih cepat. Jadi kita tidak masa satu gitu ya. Itu adalah keunikan dari adanya MapReduce. Nah, ini adalah comparison with traditional models. Misalkan dari segi komunikasi, share memory, message passing, and MapReduce ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan ini dari bagian yang awal ini, aspeknya komunikasi, share memorinya implisit, message passing-nya explicit message, MapReduce-nya adalah limit and implicit. Nah, jadi ini kalau bisa saya jelaskan ya dari segi aspek komunikasi, dia dalam share memori ya, dari segi komunikasinya dia via loads atau store.
ya. Sorry, ini adalah yang Hadoop ya. Kalau ini apa tadi? Spark, bukan load atau store ya. Memori ya, implisit berupa memori. Ini agak sudah ini memori ya. Memori. Kemudian message passing-nya ya yang keluar ya yang passing-nya yang lolos gitu, explicit message. Kemudian MapReduce-nya limited and implicit. Kemudian kalau segi sinkronisasi ya secara eksplisit ya. Dari di luar sinkronisasinya. Kemudian message passing-nya implicit, kemudian immutable pairs, kemudian hardware support-nya secara share memory itu adalah typically required, jadi dia yang diperlukan ya. Kemudian message passing-nya itu nggak pakai kalau hardware support-nya. Kemudian MapReduce-nya itu enggak. Kemudian development effort, dia kalau share memorinya rendah ya, karena lebih menggunakan memori ya. Kemudian message passing-nya itu lebih tinggi, MapReduce-nya lebih rendah kalau kita gunakan dari MapReduce dengan menggunakan Spark. Tanic effort-nya apa? Higher. Massive passage-nya adalah lower, kemudian tanic effort-nya di bagian MapReduce adalah lowest. Nah, ini adalah comparison with traditional models. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri perkuliahan kita? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Dari saya tidak ada, Ibu. Aduh, saya nggak mau lagi. Ya udah, kita cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga ya, bermanfaat, kemudian bisa diterapkan dalam sehari-hari ya. Artinya supaya nanti bisa mensupport ya keilmuan yang lain. Oke. Mungkin sekian dari saya untuk materi pertemuan ke-6 ini. Ya, silakan nanti dipelajari lagi, baik itu dari rekaman ataupun dari file PDF yang nanti saya bagikan, ataupun dari yang lain. Ini adalah seperti yang sudah dibilang bahwa ini adalah rangkuman kecil ya dari buku atau dari sumber-sumber lain ya. Untuk eksplornya silakan bisa dieksplor sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Selamat untuk berweekend ya. Ya, jadi saya akhiri dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.